Martial Master, Dongeng Donghua. Bab 5347. Wan Lai diam. Melihat Qin Chen yang diselimuti oleh ruang tak berujung, leluhur hantu iblis darah terkejut dan marah selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang pernah berada di lautan darahnya. Yang memiliki sarana untuk tidak terpengaruh oleh darahnya sama sekali pengaruh laut. Nenek moyang ini tidak percaya lagi. Leluhur Sue Vian Ghost meraung di dalam hatinya, bang bang bang, dia mencoba yang terbaik untuk merangsang kekuatan lautan darahnya. Dan lapisan lautan dengan gila-gilaan menghantam penghalang ruang di depannya, tapi tidak peduli apa yang dia lakukan, penghalang mereka semua tidak bergerak, tidak bisa dihancurkan seperti batu. Penghalang ruang angkasa Qin Chen seperti bendungan, tidak peduli bagaimana ombak menyapu, itu tidak akan pernah bergerak. Leluhur hantu iblis darah ini memiliki beberapa trik. Di penghalang ruang angkasa, jantung Qin Chen berdetak kencang, dan dia sedikit kagum pada lautan darah yang melonjak. Kekuatan lautan darah ini sangat menakutkan, ketika mengenai penghalang antariksa, kekuatannya sangat menakutkan. Meskipun tidak semenakutkan pukulan penuh sabit maut oleh penguasa makam dewa kematian. Tetapi dibandingkan dengan roh jahat seperti Raja Jahat dan Raja Hantu, penguasa area terlarang terlalu menakutkan. Dibandingkan dengan serangan sabit maut dari pemilik makam dewa kematian, serangan lautan darah leluhur hantu darah juga lebih mengerikan, yaitu menembus kemana-mana. Setelah terbungkus lautan darah, hampir tidak ada tempat untuk bersembunyi, dan seseorang hanya bisa menahan dan melawan dengan paksa. Tidak seperti menghadapi serangan pemilik makam dewa kematian, seperti Raja Hantu dunia bawah, yang masih bisa memiliki kesempatan untuk melarikan diri setelah hilang. Bahkan Qin Chen, yang dikelilingi oleh lautan darah saat ini, perlu terus-menerus merangsang kekuatan ruang untuk melawan dan mencegah ledakan penghalang ruang. Tak heran jika leluhur hantu iblis darah begitu terkenal di tanah terlantar. Artinya, dia Qin Chen ada di sini, dan hampir tidak mungkin untuk menyenangkan master lain dari area terlarang di sini. Dan dia juga mengendalikan sebagian dari kekuatan jantung ruang di ruang kosong itu sebelumnya, membentuk ini medan luar angkasa yang unik. Agar aman dan sehat. Lautan darah seperti itu mengandung kekuatan luar biasa dari aturan dunia bawah. Jika leluhur hantu iblis darah ini terbunuh, ia dapat ditelan oleh leluhur sungai darah di masa depan, dan digunakan untuk memadukan yin dan yang untuk meningkatkan kekuatan. Petik 2. Qin Chen berkata dalam hati, meskipun dia terjebak di dalam lautan darah, di mata Qin Chen, leluhur iblis darah ini sudah menjadi makanan di piring. Namun, tidak perlu terburu-buru untuk membunuh leluhur hantu iblis darah ini, pertama-tama temukan hantu tua Suang Mui. Qin Chen berpikir, dan dengan cepat berjalan ke depan dari mana nafas itu berasal. Anak ini, melihat bahwa Qin Chen masih sangat tenang di bawah serangannya sendiri, leluhur hantu iblis darah bahkan lebih marah. Matanya ganas, dan dia menembakkan cahaya dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan lautan luas darah menjadi semakin intens, kegilaan yang mengamuk dan hampir putus asa. Berdampak pada penghalang ruang yang ditampilkan Qin Chen. Nenek moyang ini tidak mempercayainya lagi. Pembentukan domain membutuhkan desakan dari asal. Darah leluhur tidak ada habisnya, dan asal-usul yang terkandung di dalamnya hampir abadi. Tidak peduli seberapa kuat anak ini, dia bisa tidak selalu mengaktifkan penghalang ruang ini. Cepat atau lambat itu akan dihancurkan oleh lautan darah leluhur, dan kemudian leluhur akan kram kulitnya dan memurnikan jiwanya untuk mati. Leluhur iblis darah meraung di dalam hatinya, dan terus menyerang penghalang ruang angkasa Qin Chen dengan putus asa. Air yang menetes melewati batu, selama dia terus menyerang, dia tidak percaya bahwa Qin Chen selalu dapat mempertahankan penghalang ruang tanpa dilanggar. Bang bang bang. Di bawah pengaruh lautan darah, penghalang ruang Qin Chen terus membuat raungan keras, tapi dia tidak peduli, dan terus masuk. Nah, apakah anak ini ingin bertemu dengan iblis tua hantu misterius itu? Pada saat ini, leluhur hantu iblis darah akhirnya merasakan tujuan Qin Chen. Wow!
Gelombang darah yang tebal memblokir Qin Chen dalam sekejap, mencoba menghentikannya untuk bergerak maju. Hah! Qin Chen mengerutkan kening, matanya dingin, mencoba menghentikan dirinya sendiri. Tidak bersalah. Qin Chen mencibir, dan domain spasial di sekitarnya bergetar hebat. Boom, lautan darah di depannya dengan cepat terguncang oleh kekuatan ruangnya. KKK, suara domain hancur terdengar. Di bawah domain luar angkasa. Domain lautan darah yang dilepaskan oleh leluhur iblis darah membuat suara retak yang menusuk, yang tidak bisa menghentikan Qin Chen sama sekali. Sialan. Leluhur hantu iblis darah terkejut dan marah. Kultivasi macam apa anak ini di depannya? Bagaimana domainnya bisa begitu menakutkan? Di bawah dunia gandanya, tidak hanya tidak terpengaruh sama sekali, bahkan tidak bisa menjebak pihak lain sedikit pun. Pada saat ini, Sui Vian Ghost Ancestor tidak bisa menahan perasaan berbulu, semua lawan yang dia hadapi sebelumnya tidak pernah semenakutkan anak di depannya. Pihak lain seperti landak yang ditutupi duri tajam, membuatnya tidak mungkin berbicara. Hah! Setelah berjalan beberapa saat, Qin Chen akhirnya berhenti, dan melihat masa aura pembunuh melonjak keluar dari lautan darah di depannya. Dan sepotong air laut mati dengan radius sekitar 100 mil muncul di depannya. Di pinggiran laut mati, lautan darah terus-menerus membombardir laut mati. Setiap kali terjadi tumbukan, terdengar suara yang membakar. Lautan darah mengeluarkan udara yang hangus, tetapi tidak dapat menembus area tersebut. Laut mati sama sekali. Dan air laut mati ini terus berenang, membentuk penghalang laut mati, membentuk dunianya sendiri, mencegah interiornya terkikis oleh lautan darah. Meskipun kekuatan lautan darah leluhur hantu iblis darah kuat, masih terlalu jauh di belakang air laut mati, bahkan lebih kuat dari leluhur hantu iblis darah. Dia tidak dapat menembus penghalang laut mati, yang hanya sekitar 100 mil. Iblis tua Suang Wui. Teriak Qin Chen dengan dingin. Tuanku, tuanku. Dari penghalang laut mati, suara bersemangat Suang Wui Laomo keluar, mengapa kamu di sini? Saat berikutnya, suaranya tiba-tiba berubah. Tuanku, tempat ini berada di dalam lautan darah leluhur hantu iblis darah. Tempat ini penuh dengan bahaya. Anda harus segera pergi. Jangan lupa bantu subscribe channel Dongeng Donghua. Kata Suang Wui Laomo dengan penuh semangat. Pergi. Qin Chen mendengus dingin, apa yang perlu ditakuti di lautan darah ini? Kamu juga berada di bawah komando Tuan Ming, tetapi kamu terjebak dalam lautan darah belaka. Kamu tidak lain hanyalah pemborosan. Tuan Ming. Suara iblis tua Suang Wui penuh dengan kepanikan, itu adalah bawahan yang telah jatuh ke dalam prestise Tuan Mingzu, jadi tolong hukum dia. Hukuman itu wajar. Tapi tunggu sampai kamu keluar. Qin Chen tampak acuh tak acuh, mengambil langkah maju, dia langsung masuk ke penghalang laut mati. Penghalang laut mati yang menakutkan ini memungkinkan Qin Chen masuk tanpa halangan. Sialan. Di lautan darah, leluhur hantu iblis Sui mengutuk dengan marah. Awalnya, dia ingin menunggu Qin Chen dan Suang Wui Laomo bertemu. Begitu ada kekurangan, dia segera mengambil kesempatan untuk membunuh satu persatu. Pertama kali. Tapi siapa sangka air laut-laut mati tidak akan menghalangi Qin Chen sama sekali, membiarkannya masuk. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Qin Chen dan Suang Wui Laomo bertemu di penghalang laut mati ini. Sialan, jika leluhur ini bisa mendapatkan air laut mati dan kemudian mengintegrasikannya ke dalam lautan darahnya sendiri. Siapa lagi yang bisa menjadi lawanku di tanah terlantar ini mulai sekarang? Leluhur hantu setan darah memandangi laut mati penghalang di depannya. Sedikit kesal, hanya penghalang laut mati dengan radius 100 mil yang mencegahnya menyerang Suang Wui Laomo. Jika stok ini dapat dikendalikan olehnya di masa lalu, orang seperti Suang Wui Laomo mungkin akan dimusnahkan olehnya dalam hitungan menit. Di lautan darah, bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang? Di penghalang laut mati. Dengan satu langkah, Qin Chen datang ke bagian dalam penghalang laut mati, dan melihat hantu misterius dan setan tua di dalamnya. Saat ini, iblis tua Suang Wui berada dalam kondisi yang cukup baik, berusaha sekuat tenaga untuk mengerahkan air laut mati untuk menjaga keselamatannya sendiri.
Melihat penampilan Qin Chen, iblis tua Xuangwei buru-buru berlutut dengan satu lutut karena panik, matanya penuh rasa malu, dia menundukkan kepalanya dan berkata, Tuan Mingzu. Malu padaku. Qin Chen mendengus. Dingin. Setan tua Xuangwei tampak lebih malu, tuanku, Anda. Dia memandang Qin Chen dengan ekspresi ingin tahu di wajahnya. Sudah lama sejak dia melihatnya, tetapi auranya telah meningkat pesat sehingga bahkan dia berdebar-debar terlebih lagi, tuanku mengaku sebagai penguasa dunia bawah, kapan julukan ini berasal? Qin Chen tahu bahwa Xuangwei Laomo memiliki banyak keingintahuan di dalam hatinya, tetapi dia terlalu malas untuk menjelaskan, dan berkata dengan ringan. Oke, bangun. Ya, Xuangwei Laomo buru-buru berdiri dan berkata, tuanku. Hantu darah ini lautan darah leluhur sangat menakutkan, sekali terjebak dan tidak dapat menentukan arah, tidak mungkin untuk membebaskan diri, juga karena air laut mati sehingga bawahan hanya dengan begitu leluhur hantu iblis darah bisa takut dan biarkan aku pergi. Iblis tua Xuangwei tahu betul bahwa apa yang dia dan Wangu Mingzu dapatkan hanyalah bagian dari air laut mati yang panjangnya ratusan mil. Dan itu hanya bisa digunakan untuk orang biasa berjuang dan bertahan, tetapi ada air laut mati yang sangat besar di tubuh Qin Chen, yang semuanya adalah air laut mati di mata seluruh mata air laut mati. Air laut mati berskala besar tidak lebih dari lautan darah leluhur iblis darah. Selama Qin Chen melepaskan semua air laut-laut mati, itu cukup untuk dengan cepat merusak lautan darah leluhur iblis darah dan dipaksa untuk membiarkan mereka pergi. Di mana Anda membutuhkan ini untuk berurusan dengan leluhur setan darah ini? Qin Chen berkata dengan jijik, singkirkan air laut mati Anda. Setan tua Xuangwei tertegun. Dengan air laut mati disingkirkan, dan tanpa penutup, bukankah leluhur hantu iblis darah ini dapat menyerang mereka dengan tidak hati-hati? Jika kamu menyuruhmu untuk menyimpannya, kamu akan menyimpannya. Wajah Qin Chen menjadi gelap dan dia memandangi iblis tua Xuangwei, paksaan samar yang berasal dari tubuh Qin Chen membuat iblis tua Xuangwei terkejut. Tuan semakin menakutkan. Xuangwei Laomo ketakutan di dalam hatinya, dan dia tidak berani berbicara lagi, dengan keras dia segera mengambil kembali air laut mati di sekitarnya. Dalam sekejap Qin Chen dan Xuangwei Laomo langsung melihat leluhur iblis darah. Hantu leluhur Sui Vian masih berurusan dengan sakit kepala Qin Chen dan setan tua Xuangwei. Dan dia tidak bisa menahan keterkejutannya ketika dia melihat bahwa setan tua Xuangwei telah menyingkirkan air dari laut mati. Apa situasinya? Xuan Gui, ikuti aku. Qin Chen terlalu malas untuk mengendalikan pikiran leluhur iblis darah, mengangkat kepalanya, dan seluruh orang itu tiba-tiba terbang ke langit bersama Xuan Gui dan iblis tua itu. Apakah anak ini akan lari? Wajah Sui Vian Ghost leluhur berubah sedikit, langsung memobilisasi kekuatan lautan darah yang tak terhitung jumlahnya, membentuk penghalang yang kokoh di atas kepala Qin Chen. Ingin menghentikanku. Qin Chen mencibir, pedang berkarat misterius itu tiba-tiba muncul di tangannya, dan dia menebas di depan. Saya melihat cahaya pedang yang mencapai langit tiba-tiba meledak menabrak penghalang darah yang tebal dan luas di depan kami. Dengan keras, hanya raungan yang mengejutkan terdengar, dan penghalang darah di depan langsung terkoyak oleh pedang Qin Chen, dan selokan sepanjang 10.000 kaki terbelah. Ingin menerobos lautan darah leluhur kita. Bagaimana bisa begitu mudah? Leluhur hantu iblis darah mencibir, sama sekali tidak takut dengan serangan Qin Chen. Jika dia benar-benar, dia akan menjadi tak terkalahkan. Petik 2. Boom. Saya melihat lautan darah mendidih dan menutup dengan cepat pada saat itu terbelah, mencoba membentuk penghalang lagi. Namun, sebelum penghalang terbentuk, niat membunuh yang mengerikan tiba-tiba meledak di lokasi di mana ia terbelah sebelumnya. Leluhur hantu iblis darah mengeluarkan raungan ketakutan dan kemarahan dalam sekejap. Serangan ini, leluhur hantu iblis darah ketakutan dan geram. Cahaya pedang yang telah ditebas Qin Chen sebelumnya tidak bisa membantu tetapi mengandung niat membunuh yang mengerikan. Dan itu juga membawa petir yang menakutkan dan kekuatan pemusnahan orang mati laut, kekuatan menyebar dari selokan yang telah terbelah sebelumnya. Dan terus meresap ke dalam lautan darahnya, itu sebenarnya dengan cepat memusnahkan asal mula lautan darahnya, yang membuatnya terkejut.
Hal terkuatnya adalah asal-usul lautan darahnya sendiri. Begitu asal-usul lautan darah dimusnahkan, lautan darahnya akan berbentuk lautan darah tanpa kekuatan lautan darah, pada akhirnya hanya akan menjadi rak kosong. Pada saat ini, leluhur hantu iblis darah akan berkeringat dingin, dan rambutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Akar dari kepercayaan dirinya adalah bahwa tidak ada orang lain yang dapat merusak asal-usulnya dari lautan darah. Faktanya, ini juga terjadi. Serangan para penguasa umum di daerah terlarang, seperti roh jahat dan orang tua setan, hampir tidak bisa memusnahkan asalnya dari lautan darah. Hanya bisa dianggap sebagai kerugian kecil. Dan sumber lautan darahnya dapat terus diisi ulang, hampir tak ada habisnya. Di antara semua penguasa area terlarang, ada tingkat penguasa makam dewa kematian. Dikombinasikan dengan harta karun orang mati, seperti sabit dewa kematian, itu mungkin untuk melukai sumber laut darahnya bahkan dengan mengandalkan kekuatan prajurit gelap. Dia juga memiliki beberapa cara untuk memeriksa dan menyeimbangkan. Tapi sekarang, Qin Chen di depannya, dengan serangan pedang acak, langsung memusnahkan begitu banyak lautan darah asalnya, yang telah mengancam hidupnya secara serius. Satu pedang seperti ini, bagaimana dengan 100 pedang, 1000 pedang, atau 10.000 pedang? Bagaimana dia bisa hidup? Pada saat ini, leluhur hantu iblis darah merasakan ancaman kematian untuk pertama kalinya di tanah terlantar selama ratusan juta tahun. Tetapi ketika leluhur hantu iblis darah itu terkejut, Qin Chen tidak bergerak lagi, tetapi dengan cepat datang ke suatu tempat di lautan darah, dan menghentikan sosoknya. Qin Chen memandangi lautan darah di sekelilingnya, dan senyum tersungging di sudut mulutnya. Anak ini, apa yang akan kamu lakukan? Hantu leluhur Sue Vian ketakutan, hanya merasa ngeri, ide buruk langsung muncul di benaknya. Bidang spasial. Dia mendengar teriakan rendah Qin Chen, dan dengan gerakan pikirannya, bidang ruang yang awalnya menutupi seluruh tubuhnya meluas dengan cepat, menyebar dengan tidak hati-hati. Ledakan. Dalam sekejap, domain spasial yang sangat besar dengan cepat berkembang dan terbentuk. Kali ini, Qin Chen tidak memblokir invasi lautan darah leluhur hantu iblis darah. Tetapi membiarkan lautan darah leluhur hantu iblis darah untuk memasuki domain ruangnya sendiri, hanya sesaat dalam waktu singkat. Domain spasial Qin Chen telah meluas hingga jutaan kaki, dan diisi dengan kekuatan lautan darah. Bola luar angkasa berwarna darah dengan sejumlah besar kekuatan laut darah muncul di sekitar Qin Chen. Tidak bagus. Meskipun dia tidak mengerti apa yang akan dilakukan Qin Chen, ketika domain spasial Qin Chen meluas dan menyelimuti kekuatan laut darahnya yang tak terhitung jumlahnya. Leluhur iblis darah secara naluriah ingin menggunakan kekuatan laut darahnya untuk mengekstraknya. Namun, sebelum leluhur hantu iblis darah sempat menarik kekuatan laut darahnya, dia melihat Qin Chen di tengah lapangan luar angkasa dan tiba-tiba menyeringai. Labirin luar angkasa. Berdengung. Nafas luar angkasa yang menakjubkan terbentuk satu demi satu, dan ruang jutaan kaki di sekitar Qin Chen langsung dilipat menjadi ruang yang tak terhitung jumlahnya. Membentuk kubus luar angkasa yang besar. Dan di dalam kubus ruang angkasa ini, ruang dengan cepat dilipat, membentuk kubus ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kubus ruang kecil hanya berukuran beberapa ratus kaki persegi, padat. Berlapis di atas satu sama lain, membagi. Ruang jutaan kaki ini menjadi ruang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya membentuk sarang lebah luar angkasa yang besar. Pada saat ini, leluhur hantu iblis darah hanya merasa bahwa ruang di lautan darahnya tidak teratur. Dan air di lautan darah dengan radius beberapa juta kaki yang awalnya muncul dalam persepsinya dipotong menjadi potongan-potongan darah yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Seketika air laut dan perairan lautan darah ini yang awalnya terhubung erat, telah benar-benar kehilangan kontak satu sama lain saat ini, seolah-olah berada dalam kehampaan yang terpisah. Tidak bagus. Pada saat ini, leluhur hantu iblis darah terkejut, dengan ekspresi ketakutan. Dengan panik hendak menarik kembali air dari lautan darah di ruang sarang, yang tak terhitung jumlahnya ini dan mengintegrasikannya kembali ke lautan darahnya sendiri. Tapi tidak peduli bagaimana dia mendesak, air laut darah yang terbagi ini tampaknya terjebak dalam labirin ruang, dan mereka tidak dapat dihubungkan sama sekali.
Di bawah desakannya, mereka seperti lalat tanpa kepala, dan mereka seperti sarang di daerah ini. Melonjak di mana-mana di ruang angkasa, tetapi tidak dapat membentuk kekuatan kohesif sama sekali. Ambil contoh paling sederhana. Awalnya, leluhur hantu iblis darah, lautan darah dengan jutaan kaki, seperti segerombolan belalang yang perkasa, berkumpul bersama. Mereka tak terkalahkan dan bisa melahap semua yang ada di dunia. Tapi sekarang labirin spasial Qin-Chen tampaknya telah menjebak masing-masing belalang ini di ruang sarang yang terpisah, menabrak ruang sarang yang terpisah seperti lalat tanpa kepala. Tetapi tidak dapat berkomunikasi dengan belalang lain. Agregasi semua. Selain itu, kekuatan ruang di labirin ruang angkasa yang dibentuk oleh Qin-Chen kacau. Leluhur hantu iblis darah mungkin ingin mendesak semua air di lautan darah untuk melonjak ke satu tempat, tetapi hasil akhirnya adalah masing-masing kubus luar angkasa arah air di lautan darah. Berbeda, dan tidak mungkin membentuk kekuatan yang cukup. Sudah berakhir. Hantu leluhur Sui Vian tenggelam. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dia sudah bisa meramalkan bahwa dia akan mendapat masalah. Air di lautan darah yang telah terbelah menjadi begitu banyak bagian dapat sepenuhnya dibagi dan dimusnahkan oleh lawan, memusnahkan air di lautan darah sedikit demi sedikit. Namun, di bawah tatapan ngeri leluhur hantu iblis darah, Qin-Chen tidak memusnahkan lautan darah yang tak terhitung jumlahnya dengan radius jutaan kaki satu per satu. Tetapi melambaikan tangannya dengan ringan. Ledakan. Kekuatan guntur gelap pembunuh yang mengerikan langsung menyebar, dan dengan cepat menyapu miliaran kubus luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya di depan mata. Guntur gelap pembunuh yang mengerikan ini mengandung kekuatan luar biasa, dan itu tidak menghancurkan air di lautan darah, namun itu hanya langsung memusnahkan kehendak leluhur hantu iblis darah. Gemuruh. Guntur gelap melonjak dan kekuatan guntur yang terkandung dalam guntur gelap yang menakutkan ini membuat kehendak lemah leluhur iblis darah yang terbagi tidak berdaya untuk melawan. Dan dimusnahkan dalam sekejap. Ah, keinginanku. Sui Vian Ghost leluhur meraung marah dan melebarkan matanya. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa yang akan dilakukan Qin-Chen. Qin-Chen sebenarnya ingin mencapnya di lautan ini darah kehendak benar-benar dimusnahkan, membuatnya kehilangan kendali atas air di lautan darah. Awalnya, hampir tidak mungkin bagi pihak lain untuk melakukan ini. Dengan kultivasinya, kekuatan gaibnya, kekuatannya, dan lautan darah yang dikumpulkan oleh keinginan yang tak terhitung jumlahnya, itu seperti pasukan besar. Sebuah kekuatan yang tidak dapat digoyahkan sama sekali. Setelah air laut darahnya diserang, seluruh resimen akan dimobilisasi, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik Eternal Order Realm puncak transenden 3 lapis. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa keinginannya akan langsung dimusnahkan di lautan darah. Tapi sekarang Qin-Chen telah membagi air laut darahnya menjadi unit-unit kecil yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap kubus kecil hanya setara dengan satu prajurit. Legiun sangat sulit dikalahkan, tetapi seorang prajurit mudah dibunuh, dan sama sekali tidak mungkin untuk mengatur perlawanan yang efektif. Engah. Di mata leluhur iblis darah yang ketakutan, kekuatan Qin-Chen untuk memusnahkan guntur gelap seperti percikan api yang jatuh di ruang ini sesaat itu berubah menjadi nyala api yang tak berujung. Dan langsung terbakar dengan cepat di kubus ruang angkasa yang tak terhitung jumlahnya dalam jutaan kaki ruang. Cahaya guntur gelap mengembara. Dalam sekejap, dalam labirin ruang multi-juta kaki ini, semua kemauan milik leluhur hantu iblis darah dengan cepat dimusnahkan, melepaskan diri dari kendali leluhur hantu iblis darah. Tidak, dalam raungan ketakutan, hanya dalam beberapa tarikan napas, leluhur hantu iblis darah merasa bahwa dia telah kehilangan kendali atas semua air di lautan darah di ruang ini. Dan jarak ruang jutaan kaki di depannya di dalam meskipun sejumlah besar air di lautan darah melonjak, tetapi air di lautan darah bukan lagi milik leluhur iblis darahnya. Ambil. Dengan kekuatan keinginan untuk memusnahkan semua leluhur hantu iblis darah, Qin-Chen mengangkat tangannya, dan air lautan darah dengan cepat dikumpulkan ke dunia yang kacau olehnya. Tanpa kendali leluhur hantu iblis darah, air di lautan darah seperti benda tanpa pemilik, selain asal dan kekuatannya yang kuat, ia tidak memiliki naluri untuk melawan.
Dalam sekejap, di dalam lautan darah leluhur iblis darah, kehampaan yang awalnya diisi dengan lautan darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba kehilangan sebagian besar air di lautan darah. Seolah-olah ditelan oleh sesuatu. Lautan darahku. Leluhur hantu iblis darah meraung dengan marah, seluruh tubuhnya gemetar, merasakan ketakutan dari lubuk hatinya. Meskipun tubuh lautan darahnya sangat luas dan berkelok-kelok tanpa batas, bola ruang dengan radius beberapa juta kaki masih menempati hampir sepersepuluh ruang di tubuhnya saat ini. Untuk menjebak Xuangwei Laomo dan Qin Chen dan memiliki kekuatan serangan yang cukup, ruang lautan darahnya secara alami tidak dapat meluas tanpa batas, tetapi memiliki batas tertentu. Jika ekspansi terlalu luas, prestise lautan darah akan semakin encer, tidak masalah berurusan dengan mayat hidup biasa di dunia bawah. Tetapi menghadapi penguasa area terlarang di negara tatanan abadi, secara alami tidak akan terlihat cukup baik. Oleh karena itu, untuk membunuh Qin Chen dan hantu tua Xuangwei, leluhur hantu iblis darah tidak memiliki tubuh besar di lautan darah sebelumnya. Dan tindakan Qin Chen setara dengan langsung mengambil sepersepuluh dari tubuh dan kekuatannya. Bagaimana ini tidak mengejutkannya? Ini sepersepuluh dari lautan darah, berapa banyak pria kuat yang harus dia telan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berlatih mencapai skala seperti itu? Dan ketika leluhur hantu iblis darah ketakutan dan ketakutan iblis tua Xuangwei di belakang Qin Chen juga terpana. Menakjubkan. Ini luar biasa di tanah terbengkalai, leluhur hantu iblis darah yang telah sombong selama bertahun-tahun begitu mudah dimusnahkan di depan Chen Shao, dan asal muasal yang begitu besar dimusnahkan ya. Saya tidak percaya apa yang saya melihat. Sebelumnya, dia mencoba yang terbaik untuk memobilisasi air laut mati, tetapi dia hanya bertahan di bawah serangan leluhur hantu iblis darah, sebaliknya. Qin Chen bahkan tidak memobilisasi air laut mati sama sekali, dan langsung membuat leluhur hantu iblis darah kehilangan sebagian dari kekuatannya yang kuat. Ini seperti sebuah fantasi. Jangan diam. Sementara Xuangwei dan setan tua dalam keadaan linglung, Qin Chen tiba-tiba mendengus dingin, yang membangunkannya dari linglung. Ikuti aku. Dengan teriakan rendah, Qin Chen tiba-tiba membubung ke langit, dan iblis tua Xuangwei tidak berani ceroboh, dan buru-buru mengikuti. Keciut, Qin Chen dan Xuangwei Laomo berubah menjadi dua berkas cahaya dan membubung ke langit di bawah kepemimpinan Qin Chen, dengan embusan. Mereka menyapu melewati ruang kosong yang telah kehilangan air lautan darah ini, dan bergegas ke atas kepala mereka lagi di dalam lautan. Luas, leluhur hantu iblis darah bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Lagi pula, dengan pencapaian spasial Qin Chen, seberapa cepat dia. Dengan hanya satu langkah, kehampaan 10.000 mil tiba dalam sekejap, dan sekali lagi memasuki kedalaman lautan darah leluhur hantu iblis darah. Tidak bagus. Leluhur hantu iblis darah terbangun pada saat ini, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, ekspresinya terkejut. Lautan darah di sekitar Qin Chen ditarik kembali. Tapi sudah terlambat. Labirin luar angkasa. Pada saat nenek moyang iblis darah ingin mengambil kembali lautan darahnya, medan luar angkasa Qin Chen dilepaskan, dan labirin luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya terbentuk dalam sekejap. Dan lapisan ruang menyelimuti area seluas jutaan kaki dalam sekejap seluruh kekosongan. Air laut berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi terbungkus dalam labirin luar angkasa Qin Chen, terkurung dalam kehampaan independen ini. Ledakan. Pada saat kubus spasial ini terbentuk, Qin Chen sekali lagi merangsang guntur gelap dan niat membunuh di tubuhnya, dan dengan keras, kehampaan dalam radius beberapa juta kaki langsung dinyalakan lagi. Dengan cepat memicu keinginan dari leluhur iblis darah. Pemusnahan. Tidak. Leluhur hantu iblis darah hanya bisa menonton adegan ini tanpa daya, tetapi dia sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Setelah hanya beberapa napas, Qin Chen benar-benar memusnahkan tekad leluhur hantu iblis darah di lautan darah ini, dan kemudian Qin Chen mengangkat tangannya. Dan lautan darah dalam radius beberapa juta kaki sekali lagi dikumpulkan oleh Qin Chen di dunia yang kacau. Tiba-tiba menghilang. Ah! Leluhur hantu iblis darah meraung melengking, dia benar-benar ketakutan. Dia tidak takut dengan serangan orang kuat manapun. Dalam domain lautan darahnya, sangat sulit bagi serangan orang kuat manapun untuk menyebabkan kerusakan fatal padanya.
Lautan darahnya bisa dikatakan tidak ada habisnya, dan dapat terus diturunkan dan digabungkan. Tapi sekarang serangan Qin Chen hanya menarik keluar bagian bawah pot, langsung mengekstrak lautan darah intinya, bagaimana dia bisa beregenerasi. Hilang, kelahiran asal-usul lautan darah sama sekali tidak sesederhana itu, jika tidak, leluhur hantu iblis darah akan mendominasi seluruh tanah terlantar sejak lama. Nak, hentikan, leluhur hantu darah berkata dengan marah. Setelah diserap oleh Qin Chen lagi, dia dengan cepat menarik kekuatan lautan darah di sekitar Qin Chen, dan langsung membentuk kehampaan luas di sekitar Qin Chen. Jangan pernah berani menggunakan kekuatan lautan darah melawan. Ketika Qin Chen bergerak, dapat dikatakan bahwa dia menghindarinya seperti ular dan kalajengking. Dia takut, benar-benar takut. Dalam sekejap mata, 2/10 dari sumbernya hilang, dan 2/10 dari kehendak dimusnahkan. Orang kuat manapun akan dimarahi dan ditakuti. Hehe, hentikan, jika kamu menyuruhku berhenti, aku akan berhenti. Bukankah itu sangat memalukan bagiku? Petik 2. Qin Chen mencibir, mengabaikan apa yang dikatakan leluhur iblis darah, dan membawa sosok hantu misterius itu ke masa lalu. Setan lagi sebelum menjarah. Ledakan. Sosok Qin Chen begitu cepat sehingga kekosongan yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat terlipat di bawah kakinya. Dan dia langsung mengejar kecepatan mundur dari lautan darah leluhur iblis darah, dan sekali lagi bergegas ke lautan darah yang mundur dengan cepat. Saat dia memasuki kedalaman lautan darah, mata Qin Chen menjadi dingin, dan kekuatan ruang yang menakutkan dengan cepat meresap dengan ledakan. Labirin ruang angkasa Qin Chen terbentuk lagi dalam radius 1.000.000 kaki. Hancurkan. Qin Chen langsung menunjukkan niat membunuh dari guntur gelap. Kali ini, Qin Chen akrab dengan jalan, bahkan lebih mahir dari 2 kali sebelumnya. Surat wasiat dimusnahkan, dan kemudian lautan darah yang luas. Ini sekali lagi dikumpulkan oleh Qin Chen ke dunia yang kacau. Pada saat ini, hanya selusin napas sejak Qin Chen melakukan tembakan pertamanya. Tidak. Pada saat ini, leluhur hantu iblis darah benar-benar putus asa. Dan dia akhirnya mengerti mengapa Qin Chen menerobos penghalang darahnya dan datang ke posisi sebelumnya. Karena tempat itu adalah tempat di mana lautan darahnya paling kental, dan juga merupakan inti dari lautan darahnya yang luas. Orang-orang kuat biasa terjebak di lautan darah, memikirkan bagaimana cara melarikan diri dari lautan darah, mereka pasti akan pergi ke tepi terlemah dari lautan darah. Tetapi Qin Chen pergi ke arah sebaliknya dan langsung menemukan dasar lautan darah tempat sentral. Ini membuat leluhur hantu darah setan terlambat untuk sepenuhnya menyingkirkan lautan darahnya. Yang mulia, hentikan, saya bersedia membiarkan Anda keluar, dan saya tidak akan pernah ikut campur dalam keluhan antara Anda dan pemilik makam Dewa Kematian. Leluhur hantu iblis darah meraung. Ngeri. Dia benar-benar takut. Pria di depannya ini adalah iblis. Jika ini terus berlanjut, kekuatan darahnya akan tertelan. Pada saat itu, penguasa area terlarang manapun dapat dengan mudah memusnahkannya. Lautan darah tidak ada habisnya, memang tak terkalahkan, tapi bagaimana jika air di lautan darahnya terkuras, atau menguap hingga kering? Apa-apaan dia tak terkalahkan. Tanpa lautan darah yang luas, leluhur hantu iblis darahnya seperti rumput bebek yang tidak berakar, dan dia takut master manapun di area terlarang dapat dengan mudah membunuhnya. Berhenti, apakah menurutmu itu mungkin? Qin Chen berkata dengan mencibir, sosoknya melambung ke langit lagi, dan dengan keras, labirin luar angkasa yang menakutkan terbentuk, dengan cepat memusnahkan kehendak leluhur hantu iblis darah. Tidak, hentikan, selama kamu berhenti, aku bersedia membantumu berurusan dengan pemilik makam Dewa Kematian, kata leluhur hantu iblis darah dengan ngeri. Apakah kamu peduli? Qin Chen mencibir. Tidak bisakah kamu berurusan dengan penguasa makam maut? Apakah Anda masih membutuhkan bantuan leluhur hantu iblis darah ini? Kamu, leluhur hantu setan darah akhirnya putus asa, mengetahui bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun kepada Qin Chen, jadi dia hanya bisa dengan gila-gilaan menahan lautan darahnya. Tidak memberi Qin Chen kesempatan untuk melahapnya. Ledakan. Lautan darah yang tak terbatas tertutup. Lautan darah yang awalnya menutupi kekosongan yang tak terhitung jumlahnya surut dengan cepat. Dia tidak berani mengeksposnya ke Qin Chen.
Dia hanya ingin tinggal sejauh mungkin dari Qin Chen. Tapi Qin Chen tidak peduli bagaimana leluhur hantu iblis darah menahan lautan darah, dia hanya mengaktifkan labirin luar angkasanya sendiri. Terus-menerus memusnahkan dan mengumpulkan lautan darah leluhur hantu-hantu darah yang tak terbatas. Salah satu dari keduanya mengambilnya kembali, yang lain menjarah, dan mereka berpacu satu sama lain, tidak mau membuang waktu. Dan pada saat ini, kekosongan di luar kolam Raja Hantu. Itu kurang dari setengah batang dupa sejak Qin Chen ditelan oleh leluhur iblis darah. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada lautan luas darah yang diwujudkan oleh leluhur iblis darah. Boom boom boom. Sejak Qin Chen ditelan oleh lautan darah yang luas, ia telah melonjak terus-menerus. Menggulung gelombang yang membubung ke langit, semua orang tahu bahwa pasti ada pertempuran yang menghancurkan dunia yang terjadi di dalam leluhur hantu iblis darah. Ditutupi oleh lautan darah nenek moyang hantu iblis darah, anak itu belum bisa melarikan diri begitu lama, aku khawatir, dia ditakdirkan. Pada saat ini, penguasa yang dibatasi desah. Ya, di samping, penguasa lain dari area terlarang mengangguk, jika orang itu kuat, dia seharusnya segera melarikan diri. Sekarang dia tidak bisa melarikan diri begitu lama, dia mungkin tidak punya cara untuk melarikan diri. Sama sekali. Blood Fiend Ghost leluhur untuk membunuhnya. Tuan dari banyak area terlarang yang hadir banyak berdiskusi, dan mereka sama sekali tidak optimis tentang kelangsungan hidup Qin Chen. Sebagai penguasa dari area terlarang di tanah terlantar, mereka juga telah banyak berurusan dengan leluhur iblis darah. Dan mereka semua tahu bahwa begitu mereka ditutupi oleh lautan darah leluhur iblis darah, cara terbaik bertahan hidup adalah pada saat diselimuti, bunuh. Secara langsung. Terlepas dari apakah itu membakar sumbernya atau menggunakan cara apapun, itu harus dibunuh sesegera mungkin. Bahkan jika itu adalah penghancuran sumbernya sendiri, itu harus dilakukan. Karena saat ini kekuatan lautan darah belum sepenuhnya dimobilisasi, itu adalah kesempatan terbesar untuk melarikan diri dari lautan darah. Dan setelah dikelilingi oleh lautan darah untuk jangka waktu tertentu, hantu darah leluhur dapat sepenuhnya memobilisasi semua kekuatan lautan darah kekuatan. Terus mengepungnya, tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia hanya bisa tenggelam semakin dalam. Ini seperti terjebak dalam rawa, cara terbaik adalah segera keluar, jika Anda tidak bisa keluar pertama kali, maka Anda akan tenggelam semakin dalam, dan tidak mungkin untuk berjuang keluar. Adapun mantan Qin Chen, yang tidak dapat melarikan diri ketika dia ditelan oleh leluhur hantu iblis darah, hampir tidak mungkin untuk melarikan diri sekarang setelah sekian lama. Dia juga mengaku sebagai penguasa dunia bawah. Anda tahu, lautan darah leluhur hantu iblis darah masih mendidih dengan hebat. Orang ini seharusnya menyerang dengan gila-gilaan di dalamnya, bukan? Sayang sekali dia bisa masih menimbulkan keributan besar sekarang. Kekuatan orang ini memang mereka jauh lebih kuat dari Suangui Laomo dan yang lainnya. Tapi sudah terlambat. Guilong Guizu dan yang lainnya mencibir dan menghela nafas. Mereka paling sadar akan kengerian lautan darah leluhur hantu iblis darah, jika ada penguasa area terlarang di tanah terlantar yang ditutupi oleh lautan darah leluhur hantu iblis darah. Tidak ada yang tidak ketakutan. Ini adalah sarang iblis. Setiap orang kuat selama ditelan. Hanya ampas tulang yang tersisa pada akhirnya. Tuan Muda Chen, tidak bisakah kamu benar-benar keluar? Di kejauhan, Wangu Mingzu tampak tenang pada awalnya, tetapi melihat bahwa Qin Chen tidak keluar setelah ditelan begitu lama, dia tidak tahan di mulutnya. Hati, aku tidak bisa berhenti bermain drum. Tidak, Wangu Mingzu menggelengkan kepalanya, diam-diam menyemangati dirinya sendiri. Dengan identitas dan kekuatan Shao Chen, dan Kaisar di tubuhnya, bahkan jika Shao Chen sendiri kalah, Kaisar tidak akan membiarkan Shao Chen dikalahkan olehnya. Telan, dia pasti baik-baik saja. Wangu Mingzu khawatir. Karena leluhur hantu iblis darah memang cukup istimewa, jika keberadaan seperti ini ditelan olehnya saat ini, dia tidak dapat mengatakan bahwa dia pasti akan dapat melarikan diri. Kecuali dia memulihkan basis kultivasi dari periode puncaknya. Kehidupan sebelumnya, maka ada kemungkinan untuk melarikan diri. Sementara Wan Gumingzu menatap lautan darah yang terus mendidih di depannya, di kejauhan aura makam guru dewa kematian, yang awalnya bekas luka dan penyembuhan akhirnya stabil.
Dan matanya tiba-tiba jatuh pada Wan Gu Mingzu. Niat membunuh yang mengerikan muncul dari semuanya. Sekarang leluhur hantu iblis darah sedang menjebak orang itu. Kalian semua mengikutiku untuk membunuh Raja Hantu Hutan dan memotong lengannya. Penguasa makam Dewa Kematian hanya pulih sedikit dari luka-lukanya, dan dia tidak sabar untuk membunuh Raja Hantu Hutan. Karena dia sangat menyadari bahwa pada saat ini, kedua belah pihak tidak berkematian, dan hanya ketika satu pihak dihancurkan, pihak lain dapat bertahan. Dan sama sekali tidak ada kemungkinan relaksasi. Hehe, Brother Deatgat, kenapa kamu terburu-buru? Pertempuran antara pria itu dan Brother Suevien belum berakhir, kenapa kamu tidak menontonnya lagi? Pada saat ini, master lain dari area terlarang semua tersenyum ketika mereka mendengar kata-kata itu. Meskipun mereka yakin Qin Chen pasti akan mati setelah diselimuti oleh leluhur iblis darah, bagaimana jika sesuatu yang tidak terduga terjadi? Bagaimana mereka bisa berakhir dengan gegabah sebelum pemenangnya diputuskan? Bajingan ini. Tuan Makam Kematian mengutuk dalam hatinya, mengetahui bahwa orang-orang ini adalah tuan yang tidak melihat kelinci dan tidak menyebarkan elang. Setelah Raja Hantu dan orang sebelumnya benar-benar dibunuh oleh mereka, orang-orang ini mungkin tidak seperti sekarang. Umumnya tenang, dan pasti akan muncul. Hanya saja saat ini, pemilik makam Dewa Kematian terluka parah, dan dia tidak bisa mempedulikannya lagi, dia hanya bisa melihat leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiuying di sampingnya. Apa yang kalian berdua katakan? Pemilik makam Dewa Kematian berkata dengan tatapan dingin. Saudara Dewa Kematian, mengapa kamu harus begitu tidak sopan? Kita sudah berada di kapal yang sama, jadi kita secara alami mematuhi perintah Saudara Dewa Kematian. Petik 2. Sedikit keganasan muncul di mata leluhur roh raksasa dan hantu tua Jiuying, dan mereka berkata dengan suara rendah kepada Master of Deatgat makam dia membuat beberapa tembakan sebelumnya. Tapi sekarang dia hanya bisa pergi ke kegelapan dengan pemilik makam kematian. Itu bagus. Tuan makam Dewa Kematian merasa lega. Dengan bantuan leluhur roh raksasa dan hantu tua Jiuying, ketiganya bergabung, bahkan jika mereka terluka parah tidak akan sulit untuk membunuh Raja Hantu Hutan yang sama-sama terluka parah. Bunuh! Teriak Master Makam Dewa Kematian, dan sabit Dewa Kematian segera diaktifkan olehnya, berubah menjadi cahaya berkabut dari pisau. Dan dengan terang-terangan menebas ke arah Myriad Bone Nether leluhur di depannya. Ledakan! Sabit maut yang mengerikan meledakkan cahaya pedang setinggi langit dalam sekejap. Di bawah tebasan keras, seluruh kehampaan bergemuruh, dan kehampaan itu langsung merobek selokan besar. Cahaya pedang yang menakutkan sepertinya membelah langit. Sungguh. Deat Sikle. Di kejauhan, murid-murid para master dari banyak area terlarang menyusut. Harta karun ini adalah kartu truf dari pemilik makam Dewa Kematian, dan juga keberadaan yang paling mereka takuti. Dengan harta ini, meski pemilik makam Dewa Kematian terluka parah, dia bisa meledakkan kekuatan tempur jauh melampaui penguasa biasa di area terlarang. Di belakang pemilik makam Dewa Kematian, leluhur hantu roh raksasa dan hantu tua Jiuying juga mengambil kesempatan untuk terbang ke langit, dan aura kuat mereka langsung mengunci Wangu Mingzu. Bunuh! Keduanya bergegas keluar bersamaan, langsung memblokir kekosongan di sekitar Wangu Mingzu, dan mereka bertiga membentuk segitiga, jelas tidak memberinya kemungkinan untuk melarikan diri. Dengan kasar memenggal kepala Wangu Mingzu dari dua sisi lainnya. Tiga domain utama memblokir dunia Sifang, memperlakukan Wangu Mingzu sebagai domba yang akan disembelih. Sialan orang-orang ini! Wangu Mingzu sangat marah, dan tiga penguasa makam Dewa Kematian memperlakukannya seperti kesemak. Kapan dia menderita penghinaan seperti itu? Ini benar-benar seperti seekor naga berenang di air dangkal dan digoda oleh udang, dan seekor harimau jatuh di pinggang dan diintimidasi oleh anjing. Dia marah di dalam hatinya, dan tubuhnya melonjak menatap sabit maut dari penguasa makam kematian, tubuhnya tiba-tiba terangkat ke langit. Dan kekuatan menakutkan dari 10.000 tulang keluar dari tubuhnya, menghadap serangan sabit kematian. Tuan Muda Chen bahkan langsung memanggilnya Wangu, jadi dia tentu saja tidak lagi berusaha menyembunyikannya.
Selain itu, air laut mati muncul di belakang Wangu Mingzu, berubah menjadi perisai air hitam pekat menghalangi serangan roh leluhur raksasa dan hantu tua Jiuying. Ledakan. Saat berikutnya, 3 serangan mendarat di Wangu Mingzu dalam sekejap. Dalam kehampaan, terdengar ledakan dan raungan dahsyat. Wangu Mingzu terbang keluar dengan deras dengan darah muncrat dari tubuhnya. Namun, dia juga memblokir kematian dari 3 master makam bergandengan tangan. Menyerang. Apa? Itu benar-benar memblokirnya. Semua orang yang hadir terkejut. Raja Hantu Hutan telah terluka parah sebelumnya, tetapi sekarang 3 penguasa makam kematian telah bekerja sama, bagaimana mungkin Raja Hantu Hutan masih memblokirnya? Tampaknya ada aura yang sangat menakutkan yang berasal dari Raja Hantu Hutan bawah dunia ini sebelumnya. Ada apa? Mereka sekuat leluhur hantu naga, tetapi mereka dengan tajam merasakan aura 10.000 tulang yang meletus dari leluhur Wan Guming. Tidak bisa menahan cemberut. Meskipun aura ini terasa agak lemah, esensi yang terkandung di dalamnya sangat menakutkan, dan sebenarnya samar-samar memberi mereka rasa takut yang kuat. Apa yang terjadi? Tapi di antara banyak penguasa area terlarang, iblis tua Kongming tiba-tiba mengerutkan kening, dan menatap Wangu Mingzu dengan curiga, merasa, seolah-olah aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Pasti tidak ada kekuatan seperti itu di tempat terlantar ini, mungkinkah aku pernah melihatnya saat berada di dunia bawah? Tapi di mana Anda melihatnya? Ketika setan tua Kongming mengingat keraguan dalam benaknya. Ketiga penguasa makam dewa kematian ketakutan dan geram, mereka tidak pernah mengira bahwa mereka bertiga telah gagal membunuh Raja Hantu Hutan dunia bawah dengan serangan bersama mereka sebelumnya. Sebuah kekuatan yang sangat khusus tampaknya meletus dari tubuh Raja Hantu Hutan, dan kekuatan inilah yang menghalangi pukulannya. Orang ini sebenarnya punya kartu Hall. Bunuh dia. Master makam dewa kematian berteriak dengan marah, matanya gila, semakin kuat leluhur neter-neter Bon, tetapi semakin gelisah yang dia rasakan di dalam hatinya. Ledakan. Kali ini, pemilik makam dewa kematian langsung membakar sumbernya sendiri, dia sudah terluka parah, dan jika dia membakar sumbernya lagi, itu akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada dirinya sendiri, tetapi saat ini dia tidak peduli. Dia harus membunuh Wangu Mingzu secepat mungkin untuk menyelesaikan semua ketidakpastian. Namun, kali ini sebelum serangan mereka bertiga jatuh, tiba-tiba. Boom! Lautan darah yang diubah oleh Blood Fiend Ghost leluhur di bawah tiba-tiba mendidih dengan cepat. Boom boom boom. Raungan yang mengejutkan bergema di langit, dan lautan darah tempat leluhur hantu iblis darah berada melonjak dengan gila-gilaan, seolah-olah letusan gunung berapi telah terjadi di dasar laut. Memicu tsunami yang tak ada habisnya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Adegan seperti itu langsung menarik perhatian semua orang, dan semua orang melihat lautan darah yang diubah oleh leluhur hantu iblis darah dengan kaget, mata mereka menunjukkan keterkejutan. Di bawah perhatian penuh semua orang, mereka melihat bahwa lautan darah yang awalnya ditutupi oleh leluhur hantu iblis darah kehampaan tak berujung di atas kolam Raja Hantu menyusut dengan cepat. Seperti air pasang yang surut, dan seperti balon yang menyusut. Dalam kehampaan berubah menjadi genangan darah di area yang hanya beberapa ratus mil, dan kemudian dengan panik memadat menjadi bentuk manusia. Itu adalah leluhur hantu iblis darah. Tetapi pada saat ini, leluhur hantu iblis darah memiliki ketakutan yang tak ada habisnya di murid-muridnya. Tidak ada yang bisa menggambarkan ekspresi wajahnya saat ini. Ekspresi itu tampaknya menyatu dengan ketakutan, kepanikan, keterkejutan, keputusasaan, ketakutan, dan kehilangan jiwa. Kejengkelan, penyesalan. Semua jenis emosi negatif melebur menjadi satu tubuh. Rasanya seperti melihat hantu. Apa yang terjadi pada leluhur hantu iblis darah? Semua orang terkejut. Setelah bertahun-tahun di tanah terlantar. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat begitu banyak emosi di wajah leluhur iblis darah yang selalu melanggar hukum dan mendominasi tampaknya menghindari sesuatu yang membuatnya takut pada saat ini. Saat umumnya, ada perasaan keluar dari pikiran Anda. Pemilik makam dewa kematian dan yang lainnya berada di tempat lain karena mereka menyerang Raja Hantu Hutan, tetapi mereka tidak melihat ekspresi wajah leluhur hantu iblis darah.
Mereka berhenti menyerang, dan hal pertama yang mereka lakukan melihat adalah serangan tajam leluhur hantu iblis darah menyusut lautan darah. Tidak ada jejak Qin Chen dan Suangui Laomo, dan saya sangat gembira. Hahaha, Brother Sue Vian, kamu benar-benar kuat. Kamu seharusnya membunuh anak itu dan hantu tua Suangui. Hahaha, kamu memang pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf di tanah terlantarku. Brother Sue Vian memang perkasa dan tak terkalahkan. Pemilik makam tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, batu di hatinya akhirnya jatuh sepenuhnya, karena leluhur hantu iblis darah telah membunuh bocah itu dan hantu tua Suangui, hanya raja hantu dari hantu hutan yang tersisa. Bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk mencapai langit, dia tidak akan punya jalan keluar. Kakak Suesa, karena kamu telah membunuh anak itu dan hantu tua Suangui, kenapa kamu tidak membantuku dan membunuh raja hantu hutan juga? Pada saat itu, semua darah jiwanya akan digunakan untuk memeliharamu, Kakak Suesa. Kata pemilik makam dengan bersemangat. Tambahkan ibumu. Leluhur hantu iblis darah meraung dengan marah ketika dia mendengar kata-kata dari penguasa makam Dewa Kematian. Apa? Pemilik makam Dewa Kematian tertegun. Apa dia salah dengar barusan? Apa yang dibicarakan leluhur hantu iblis darah? Para master dari area terlarang lainnya juga tercengang. Leluhur hantu iblis darah bersumpah. Pada level mereka tatanannya menyatu, persepsinya seperti persepsi dewa, sangat tajam, bagaimana mereka bisa mendengar kesalahan sekecil apapun. Nenek moyang iblis darah sebenarnya menghina pemilik makam Dewa Kematian. Apa yang sedang terjadi? Saya melihat Sue Vian Ghost Ancestor melihat ke bawah dengan ngeri, tubuhnya menyusut tajam dan berubah menjadi lautan darah, seperti balon yang menggembung. Seolah-olah ada sesuatu yang berkumpul di dalamnya. Tuan makam Dewa Kematian, kali ini aku, Suesa, dipukuli habis-habisan olehmu. Jika kamu tidak mati hari ini, aku, Suesa, harus membunuhmu. Leluhur hantu Suesa melihat ke tempat yang bengkak di Suehai. Tubuhnya ngeri, dan menggertakkan giginya, dengan keras dia benar-benar meledakkan lautan darah di tubuh bagian bawahnya, memotong lautan darah dari tubuhnya secara tiba-tiba. Segera setelah itu, sosoknya melonjak ke langit, berubah menjadi aliran darah, dia benar-benar menyerahkan separuh tubuhnya di lautan darah. Dan hendak meninggalkan kekosongan ini dengan tidak sabar. Itu tidak benar. Di antara mereka yang hadir yang bisa menjadi penguasa area terlarang, manakah yang merupakan karakter sederhana? Melihat pemandangan ini, hati saya terkejut, apakah itu ekspresi ketakutan leluhur hantu Sue Vian, atau tindakannya menyerahkan setengah dari lautan darah? Itu menunjukkan bahwa dia menghadapi bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ini. Itu setengah dari lautan darah, bukan? Saya khawatir semua asal-usul yang dipadatkan oleh nenek moyang hantu iblis darah di tanah terlantar selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, menyerah begitu saja. Tepat ketika semua orang ketakutan, mereka mendengar dengusan dingin yang tiba-tiba teringat di setengah lautan darah. Leluhur hantu iblis darah, kemana kamu ingin melarikan diri di depanku? Suara dingin yang familiar bergema di seluruh dunia, seperti guntur, bergema di benak setiap tuan zona terlarang yang hadir. Momen berikutnya. Boom! Semua orang hanya mendengar ledakan keras, dan lautan darah di tubuh bagian bawah leluhur hantu setan darah meledak dalam tampilan penuh. Lautan darah yang tak berujung melonjak, dan saya melihat sosok seperti dewa perlahan berjalan keluar dari lautan darah yang tak berujung, dan di belakang orang ini. Tubuh hantu tua Suangui juga perlahan muncul, seluruh tubuhnya utuh dan napasnya kuat. Tidak ada luka sama sekali. Di bawah pengawasan semua orang, Qin Chen bisa melihat guntur gelap tak berujung melonjak di sekujur tubuhnya, guntur ini memenuhi udara, dan dalam sekejap. Mereka langsung memusnahkan kehendak leluhur iblis darah di lautan darah yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Kemudian dengan lambaian tangan Qin Chen, kehampaan itu tiba-tiba dibersihkan, dan lautan darah yang telah pecah langsung dikumpulkan oleh Qin Chen ke dalam kehampaan yang tidak diketahui. Seolah-olah dia telah melakukannya berkali-kali dengan mahir. Adegan seperti itu langsung mengejutkan semua orang yang hadir. Orang ini tidak mati. Saya tidak tahu dari mana, suara gemetar keluar, dan saya melihat mata Jilong Guizu dan yang lainnya melebar, pupil mata mereka menyusut dengan liar.
dan ketakutan serta kengerian yang tak berujung terungkap di mata mereka. Dikombinasikan dengan sosok leluhur iblis darah yang melarikan diri dengan panik sebelumnya. Tebakan yang sangat menakutkan langsung memenuhi pikiran mereka. Leluhur hantu iblis darah, yang telah berubah menjadi lautan darah yang tak berujung, sebenarnya ditolak oleh seseorang. Bahkan ketakutan sampai melarikan diri dengan panik di tempat. Mampu melakukan ini dengan jelas menunjukkan bahwa orang ini memiliki kemampuan untuk membunuh leluhur hantu iblis darah, jika tidak, bagaimana leluhur hantu iblis darah bisa begitu panik? Bagaimana orang ini melakukannya? Tetapi ketika hati semua orang bergejolak dan melonjak dan mereka tidak bisa tenang, mata Qin Chen dingin, dan dia melangkah maju dengan satu langkah. Ledakan. Ruang berfluktuasi, dan hanya dalam sepersekian detik Qin Chen telah muncul di atas kepala leluhur hantu iblis darah, melayang di atas kehampaan aula Raja Hantu yang tak berujung. Menghadap aliran cahaya berwarna darah yang naik ke langit di bawah. Dia menamparkan dengan keras. Aku masih ingin melarikan diri di depan kursi ini, bisakah aku melarikan diri? Suara sedingin es terdengar seperti guntur yang melonjak dan di bawah mata semua orang yang tidak bisa dipercaya. Telapak tangan besar yang berisi kekuatan ruang tak berujung ini langsung membentuk hamparan ruang yang luas. Sangkar spasial membanting leluhur hantu iblis darah yang menjulang tinggi ke langit dan menghancurkan mereka dengan keras ke kedalaman bawah tanah istana Raja Hantu, menyebabkan tanah longsor dan raungan yang tak ada habisnya. Ah! Teriakan dan raungan leluhur Sui Vian Ghost bergema di seluruh dunia pada saat yang sama, menakutkan. Semuanya diam. Ya, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.